Halo teman-teman, di video kali ini saya, Reni Dianasari, akan membahas seputar public relations, khususnya tentang content strategy. Di video sebelumnya, saya membahas mengenai bagaimana media strategi dapat mendukung salah satu tugas PR yang penting, yaitu media relations. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa nonton di sini ya. Kali ini saya akan membahas mengenai content strategy. Sebelum kita membahas mengenai content strategy, ada baiknya kita mengetahui media apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh seorang PR untuk bisa menyampaikan konten agar konten tersebut bisa sampai ke masyarakat. Saya akan menunjukkan model PESO. Yang pertama, ada paid media. Dalam media strategi, penting untuk seorang PR memahami konten apa yang paling tepat agar pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat dapat sampai secara efektif. Sebelum kita membahas mengenai konten strategi, ada baiknya kita mengetahui media PR apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang pertama, ada paid media. Paid media merupakan media berbayar yang dapat dimanfaatkan oleh seorang PR atau biasanya akrab kita sebut dengan advertising. Selain advertising, PR juga bisa memanfaatkan spokesperson atau sekarang biasa kita kenal dengan influencer. Yang kedua, ada own media. Own media adalah media yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, atau sebuah brand yang dikelola oleh PR. Contohnya website atau sosial media perusahaan. Yang ketiga, ada earned media. Earned media merupakan konten media yang tercipta di masyarakat tanpa diatur oleh seorang PR yang bisa mendatangkan berita atau biasa kita kenal dengan word of mouth. Yang keempat, ada share media. Share media merupakan gabungan dari ketiga media PR yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Harapannya ketika digabungkan bisa menghasilkan pesan yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan kampanye kepada masyarakat. Saya akan memberikan contoh bagaimana sebuah brand memanfaatkan media PR dengan model PESO ini untuk menyampaikan sebuah pesan kampanye. Saya akan membahas mengenai sebuah brand Heinz yang membuat campaign yang berjudul Irresistible Pose, di mana pada campaign tersebut Heinz bekerja sama dengan seorang chef untuk membuat video yang menampilkan chef sedang memasak sebuah burger, kemudian menawarkan burger tersebut kepada audiens. Video tersebut diunggah di Instastory Instagram milik Heinz dengan konten sponsored dan menambahkan mode swipe up agar audiens yang tertarik dengan burger tersebut bisa mengisi data untuk selanjutnya akan dikirimkan burger tersebut secara gratis. Setelah audiens menerima burger tersebut, Heinz tidak mewajibkan atau tidak memaksa kepada audiens untuk memposting sebuah konten. Namun pada kenyataannya, hampir semua yang menerima burger itu memposting sebuah konten di Instagramnya masing-masing dan banyak menarik perhatian audiens. Bisa dikatakan, PR Heinz memanfaatkan model PESO ini. Yang pertama ada paid media karena Heinz memanfaatkan konten sponsored Instagram story berbayar. Yang kedua own media karena rumah untuk memposting konten tersebut tetap dari akun Instagram miliknya Heinz. Dan yang ketiga earned media tercipta karena audiens yang menerima burger tersebut memposting sebuah konten yang kemudian mendatangkan pembicaraan di kalangan masyarakat terkait dengan burger tersebut. Sehingga dapat disimpulkan Heinz menggunakan share media karena Heinz memanfaatkan paid media, own media, dan earned media. Dari contoh yang sebelumnya saya sampaikan, terkait dengan Heinz, teman-teman bisa lihat bahwa Heinz membuat sebuah konten yang menarik perhatian audiens. Sekarang saya akan jabarkan poin-poin apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun sebuah konten strategi. Yang pertama, yang harus menjadi pertimbangan kita adalah siapa yang akan kita sasar dari pesan yang akan kita sampaikan melalui kampanye ini. Ya, target audiensnya siapa? Pesan ini ditujukan pada siapa? Kalau kontennya untuk remaja dengan dewasa muda tentu berbeda. Konten untuk ibu-ibu muda, konten untuk millennials, Gen Z, dan lain sebagainya. Seorang PR harus dapat menjelaskan secara detail profil primary public dari campaign yang akan dibuat, agar campaign tersebut pesannya betul-betul bisa sampai dan mengena di target audiensnya. Yang kedua, PR harus memikirkan kira-kira apa metode dan teknik yang tepat serta platform
untuk mencapai audiens yang disasar tadi. Kira-kira kalau kita memanfaatkan Instagram untuk menyasar ibu-ibu muda itu cocok nggak ya? Lalu tadi Heinz memanfaatkan Instagram Story dengan mode swipe up untuk bisa memaksimalkan pesannya. Nah itu juga menjadi pertimbangan utama. Jadi tidak hanya media sosialnya saja, selain itu kita harus memikirkan pesannya mau diletakkan di mana ya? Di Instagram Story. Oh, di Instagram Story kita ingin meningkatkan interaksi lewat mode swipe up misalnya. Hal-hal tadi itu penting juga untuk dipertimbangkan. Hal penting lain yang juga harus diperhatikan adalah sebelum kita mengirimkan sebuah pesan, kita atau PR harus tahu betul kira-kira tools atau alat apa yang akan kita gunakan untuk memantau ketika pesan tersebut sudah disebarkan ke masyarakat. Kalau memang melalui media sosial, mungkin kita perhatikan mengenai insight-nya setiap hari, setiap minggu, atau bahkan di akhir bulan atau di akhir campaign itu berlangsung. Kita bisa memperhatikan bagaimana komentar yang sedang bergulir di postingan tersebut, atau kita juga memperhatikan bagaimana share atau likes, atau apapun interaksi yang terjadi di sebuah konten. Nah, itu adalah poin-poin utama yang penting untuk diperhatikan oleh seorang PR ketika menyusun konten strategi. Tentunya masing-masing poin ini bisa dibuat sedetail mungkin agar PR mendapatkan hasil maksimal dari campaign yang dilaksanakan. Saya akan kasih satu contoh memaksimalkan misalnya salah satu poin terkait dengan audiens yang disasar. Apakah betul di masa sekarang ini audiens yang kita sasar itu betul-betul menyukai sosial media tertentu, menyukai gaya hidup tertentu, menyukai kuliner tertentu, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut bisa dipertimbangkan atau dipersiapkan secara matang jauh sebelum campaign dilakukan. Yang terakhir, saya akan menyampaikan bagaimana PR bisa sukses dalam menyusun konten strategi. Yang pertama, PR harus menjadi orang yang paling tahu mengenai konten itu tentang apa sih? Konten itu isinya apa sih? Konten itu terkait apa sehingga PR harus bisa menguasai si apanya ini. Jadi dia paling master lah. Untuk bisa sampai ke tahap itu tentunya melewati proses. Mungkin belajar dulu, nanya dulu, memahami dulu, atau memperdalam dulu. Yang kedua, kita tadi sudah mengetahui target audiens siapa yang akan kita sasar. Kita penting untuk memikirkan bagaimana pesan tersebut appealing untuk target audiens tadi. Yang ketiga, PR sudah mempunyai own media nih, salah satunya sosial media. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan si sosial media ini untuk betul-betul membantu PR menyampaikan pesan kampanye di sosial media. Yang keempat, gimana ya caranya kita bisa menjangkau audiens kita dengan konten storytelling. Selanjutnya, agar kampanye kita tidak membingungkan, bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan itu selalu memiliki benang merah atau selalu fokus ke pesan yang sama, sehingga tidak ada kebingungan atau bias di mata audiens. Walaupun kita bisa menyebarkan konten sebanyak-banyaknya lewat sosial media, tapi ingat, kita harus merancang konten yang cukup, yang perlu untuk mendukung campaign ini. Bukan berarti kita buang-buang waktu dan tenaga untuk menyebarkan pesan yang banyak, tapi tidak maksimal atau tidak efektif untuk audiens. Sehingga pastikan kontennya itu memang sudah teratur atau sudah dipikirkan dengan baik untuk bisa cukup sampai ke audiens. Terakhir, konten visual masih jadi jagoan nih. Jadi, ketika PR merancang sebuah konten, pastikan visual yang baik dan menarik untuk target audiens kita. Nah, teman-teman, itulah beberapa hal penting yang harus dipersiapkan oleh seorang PR untuk membuat konten strategi. Saya ulang sedikit ya. Yang pertama, PR harus mengetahui media apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh PR. Selanjutnya, PR bisa menyusun sebuah konten yang betul-betul tepat sasaran, mengena dengan beberapa tips-tips untuk membuat konten tersebut betul-betul bisa efektif sampai ke masyarakat. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Teman-teman, kalau ada saran dan masukan, tolong kirimkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!